Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dari kelas HK19C. Saya mahasiswa Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saat ini saya bersama teman-teman saya sedang berada di kantor hukum Surya Kencana. Di sini kami sedang bersama Bapak Saiful Rohman SH beserta kawan-kawan kami. Saya perkenalkan satu persatu, silahkan. Saya Muhammad Hadi. Saya Mela Meliana. Saya Nurul Akano. Saya Hendy Gunawan. Saya Muhammad Yusuf Abdullah. Saya Wahyu Koswara. Dan saya Fahrul Hari ini Pangestu. saya akan memimpin wawancara dengan Pak Saiful Rohman SH sebagai advokat dari kantor hukum Surya Kencana. Mungkin pertama-tama saya akan meminta Pak Saiful Rohman untuk memberitahu profil Bapak Saiful beserta kantor Surya Kencana ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Terima kasih pada adik-adikku, teman-teman lah ya dari Universitas Buana Perjuangan ya. Ya, Pak. Tujuan datang ke kami bersilaturahmi dalam kemudian memang ada untuk memenuhi tugas dalam tugas kelompok yang temanya apa kewirausahaan ya. Mudah-mudahan saya bisa sedikit berbagi dalam hal memanajemen perusahaan dari bidang hukum ini gitu kan. Adapun profil saya lahir di Karawang, sampai tepatnya di Universitas Singapura Karawang 2002. Dan saya di bidang advokasi saya 2009. Awalnya emang sebelum itu kan ada beberapa kantor hukum sebelum di Surya Kencana. Terakhir di pengacara ini saya 2009 mungkin udah 21 tahun. Mudah-mudahan saya bisa berbagi sama adik-adik sekarang. Mungkin itu aja sih. Terima kasih, Pak. Saya ucapkan untuk memaparkan tentang profil Bapak sendiri maupun terkait dengan profil company Surya Kencana ini, Pak. Selanjutnya ada teman-teman yang akan memberikan pertanyaan terkait profil company maupun kegiatan-kegiatan advokat yang lainnya. Baik Pak, sebelumnya saya terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bersilaturahmi dengan Pak Saiful. Saya ingin bertanya Pak, terkait tentang biasanya kan untuk kantor hukum itu kan misalkan Saiful Rohman and Partners kan. Kalau ini kan kantor hukum Surya Kencana tanpa ada partners kan. Ibaratkan untuk kantor hukum ini ada berapa advokat gitu Pak yang ada di kantor ini? Terima kasih ya, bisa saya jelaskan gitu kan posisinya. Kenapa enggak nama pribadi saya? Walaupun pada dasarnya saya di sini ownernya ya, gitu kan. Pertama supaya ketika yang namanya advokat itu kan berpartner, nggak ada pengacara yang fighting sendirian kelas apapun gitu. Sehingga ketika teman-teman kami, rekan-rekan kami bergabung, jadi nggak merasa dirinya ini kantor atas nama yang dibesarkan atas nama Saiful Rohman dan rekan gitu kan, tapi membesarkan seakan-akan memiliki kantor itu, misalkan Surya Kencana di sini seakan-akan bukan kantor saya ya, kantor bersama saya, tapi itu kantor sini, sehingga memotivasi teman-teman jadi nggak berkecil hati. Saya kerjanya di Saiful, tapi kalau untuk berbicara kantor hukum siapa aja kan gitu kan, posisinya di dalam kategori tersebut posisinya. Terus anggota kami, rekan kami ada sekitar 9-10 orang, dan masing-masing posisinya spesialisnya ada di bidang peradilan agama, ada perdata, pidana, di finance, bahasa perusahaan, leasing dan perbankan, terus perusahaan juga. Jadi masing-masing kita bagi-bagi tupoksinya sesuai dengan keahlian dan biasa dia pegang supaya jangan sampai tidak sesuai dengan keahliannya. Tapi
kita diwajibkan untuk tahu semuanya yang namanya pengacara harus polisi ketika masuk kasus yang harus tahu harus bisa gitu kan posisinya. Pertama ya kita evaluasi dulu, investigasi dulu seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin saya mau menanyakan bagaimana sih Pak prosedur dalam mendirikan kantor ini, apa tahapan-tahapannya? Sebenarnya berdirinya mau mendirikan kantor hukum ya sepengetahuan saya dan emang nggak tahu merupakan suatu kebiasaan atau nggak seperti mendirikan suatu perusahaan PT atau CV yang ini, tapi emang tertib administrasinya harus seperti itu gitu kan posisi. Yang biasanya untuk kantor hukum atau hukum ini hanya sebatas si pengacara itu udah berpendidikan profesi advokat dulu, misalkan dia suka advokat dulu kayak posisinya, kemudian dia bisa langsung berpraktek. Ada tahapan-tahapan yang dia harus mendirikan akta pendiriannya, kemudian kemenkumhamnya harus diserahkan. Itu pun kasualitas lah, tergantung si pengacara itu bekerja sama dengan siapa gitu kan. Tapi kalau untuk perorangan, para pencari keadilannya perorangan, cuman kalau untuk perusahaan itu wajib law firm ataupun ini gitu kan, karena emang mekanisme lalu lintas dan realisasinya itu kan melalui mekanisme perpajakannya itu kan gitu kan. Makanya emang saya untuk posisinya emang saya nggak terlalu banyak perusahaan, dan perusahaan yang bekerja sama dengan saya tidak meminta syarat-syarat yang sangat ini, ya saya ini aja kan gitu kan, yang seperti biasa aja gitu. Terus yang penting kita punya legalitas, disupport oleh pengadilan tinggi, bisa beracara gitu. Tidak seperti ada salah satu formil itu tergantung itu tadi, dengan garis bawahi bahwa kita mau bekerja sama dengan siapa, dengan perusahaan yang profesional ya kita harus profesional, legalitas harus jelas, ini jelas gitu. Seperti itu. Makanya buat teman-teman yang mau ke advokat, sebenarnya pengacara itu hal yang sangat inilah gitu, posisinya fleksibel gitu, dimana kita bisa mengatur manajemennya gitu. Itu aja ya. Ada yang lain? Dalam menjalankan suatu usaha kan pasti ada cara memasarkannya Pak, untuk diketahui orang atau masyarakat. Terus strategi seperti apa yang Bapak lakukan untuk memasarkan kantor Surya Kencana ini? Untuk pemasaran ya, market di lapangan, karena pengacara itu terbentur tentang kode etik advokat yang tidak bisa dipasarkan melalui iklan ya. Makanya market dari kita pertama kita memberikan pelayanan yang baik terhadap klien yang kita posisinya udah menjadi klien dan kemudian berhasil, akhirnya mulut ke mulut gitu kan posisinya. Terus keduanya kita di lapangan ada berbagai banyak orang-orang kita gitu kan, dalam kata mediator yang sehingga posisinya memberikan rekomendasi yang ini betul teman kita gitu kan. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita beberapa lembaga hukum gitu, misalkan model kepolisian ini kejaksaan ya. Di situ kan ada teman-teman juga yang bisa merekomendasikan kalau emang ada pencari keadilan yang membutuhkan pendampingan advokat di situ posisinya. Karena pengacara itu kan kita buka segede apapun atau pengacara nggak ada yang merekomendasikan, nggak ada kayak kritik langsung datang masuk ya ini atau pengacara nih masuk gitu. Saya nanya yang mengenai ini nggak seperti itu, karena emang harus pertama kita harus punya kualitas, terus kemudian sejauh mana jam terbang kita, penanganan apa yang telah kita lakukan gitu kan. Seperti itu. Karena kalau nggak punya jasa seperti itu ya bukan nggak berkembang ya, ini nggak akan lama untuk posisi itu. Ada lagi. Berbicara tentang lembaga pasti kita tahu lah pasti bakal memiliki visi dan misi ya. Nah, untuk kantor hukum Surya Kencana ini sendiri, apa sih visi dan misinya dan tujuannya di masyarakat itu?
untuk visi dan misi kan kebetulan visi dan misi saya ini dibuat bareng-bareng ya, garis besarnya aja ya, gitu kan. Didirikannya kantor usaha negara ini kalau di company publik kami adalah akan memberikan pelayanan jasa hukum yang terbaik dan profesional untuk kepentingan klien, khususnya para pencari keadilan, masyarakat yang memang membutuhkan dampingan. Misinya, komitmen kami dan misinya adalah kajian kami adalah membantu dalam mengatasi permasalahan hukum yang mempengaruhi di keadaan masyarakat. Kami akan memberikan responsif akan kebutuhan dalam usaha, baik usaha di perusahaan gitu kan, kemudian dalam bidang penegakan hukum terhadap orang-orang yang benar-benar membutuhkan pendampingan hukum sehingga dia mendapatkan keadilan sesuai dengan keadilan masyarakat. Ini kan cukup ya. Baik, mungkin pertanyaan dari saya, kan Surya Kencana ini telah bergelut dari 2009 ya Pak ya? Ya. Apa sih tujuan awalnya gitu, latar belakang mendirikan kantor hukum ini? Apakah ada tujuan tertentu selain mengabdi kepada masyarakat? Ya, intinya kan gini, kita nggak munafik ya. Namanya kita beda dengan itu tadi kan, kita kan pengacara praktek, gitu kan? Bukan LBH. Orientasi pengacara praktek Surya Kencana ini ya emangnya ke profit ya, gitu. Posisinya selain profit kita juga bisa beribadah juga, membantu dan menolong orang, gitu kan. Ya, alhamdulillah dari sekian lama kita banyak bantu orang, dan kita juga kadang bukan berarti harus tendensius ke profit gitu atau keuangan juga, enggak juga gitu kan. Tapi walaupun kita bukan LBH, ketika ada orang yang emang notabene-nya orang tidak mampu, kenapa tidak kita bantu juga, tidak harus orientasinya ke sana kan posisinya. Makanya kita kan lihat-lihat juga, ini orang benar-benar harus dibantu, orang ini posisinya emang terjolimi atau dikriminalisasi karena penegak-penegak di Indonesia ada ini gitu kan ya. Kenapa enggak gitu kan, karena emang kita di dunia ini bukan hanya untuk ke arah duniawi kan. Mudah-mudahan makanya di sini dari pengacara kita mau nyari duit ya di sini, kita mau nyari ibadah ya di sini gitu kan, tergantung kitanya gitu kan. Toh posisinya kita bantu orang, tidak harus mengeluarkan biaya modal duluan kayak usaha yang lain. Kita cuma dengan tenaga gitu kan. Kalau misalkan ada apa di luarnya dapat hasilnya, alhamdulillah. Kalau enggak ya ini gitu kan. Kecuali kalau emang perkara-perkara perusahaan yang notabene-nya kita perkarakan, yang kita bantu itu emang untuk masalah keuangan gitu kan. Itu aja gitu. Makanya enggak, bukan berarti saya pengacara praktek nggak ada duitnya nih, kita nggak ini, kamu ke LB aja ke mana gitu kan, nggak juga gitu kan posisinya. Bisa aja nanti saudara-saudara teman-teman, misalkan dari rekan kita juga atau tetangga atau gimana, emang notabene-nya emang perlu dibantu, kenapa tidak gitu kan posisinya. Bukan berarti harus, ini pengacara praktek harus bayar juga gitu kan. Sisi kemanusiaan juga harus ada, nilai ibadah juga harus ada gitu. Gitu ya. Tadi kan Bapak sedikit banyaknya sudah menjelaskan bagaimana dengan profil dari kantor Bapak gitu. Kemudian di sini saya lebih bertanya terhadap personal Pak. Tujuan Bapak sebagai advokat itu seperti apa Pak? Ya gini, saya masuk fakultas hukum ya. Tidaknya awalnya saya tadinya emang pengen menjadi penegak hukum dulu. Saya sempat mau ini di kejaksaan, tapi tidur lah gitu kan. Nah, makanya langkah apa yang harus saya lakukan, pengen menjadi penegak hukum, membantu orang yang membutuhkan keadilan ya. Selain yang gitu tadi, lembaga hukum lainnya ya cuma pengacara lah yang bisa masuk ke situ kan. Ya alhamdulillah saya gitu kan, waktu itu emang susahnya jadi pengacara waktu itu gitu kan. Jadi lulus kemudian advokat, setidak-tidaknya untuk diri sendiri atau keluarga awalnya saya gitu kan. Akhirnya karena kita tekun ini gitu kan, alhamdulillah ketika kita sedikit banyak sambil belajar, tetap kita sambil belajar,
menolong orang, selain mendapat profit juga dapat itu juga kan, itu pahala juga gitu. Makanya itu tadi saya selalu ngobrol, selalu menekankan bahwa pendapat jadi apa, sebagai advokat di dunia hukum ini bukan berarti orang hukum kayak gini ya. Tergantung kitanya mau ibadah mau enggak, atau mau sama-sama ini gitu kan posisinya. Itu tadi. Makanya motivasi saya ya kita syukuri, jalani gitu posisinya. Mudah-mudahan ada keberkahan buat anak istri. Alhamdulillah selama kita masih di rel-rel yang benar, bantu orang yang terzalimi, ini gitu ya. Bagaimana nih menurut pandangan Bapak untuk teman-teman mahasiswa yang ingin menjadi advokat gitu, tipsnya apa sih? Masih ya, tips kepada teman-teman mahasiswa adik-adikku, kalau emang ingin jadi pengacara advokat, pertama ya intinya orang hukum harus menguasai ilmu hukumnya gitu kan, banyak baca gitu kan, terus kita harus benar-benar punya integritas lah. Ketika kita mendalilkan sesuatu tidak gampang untuk inilah gitu kan, oh iya masuk gitu kan. Kemudian selain integritas khususnya percaya diri lah, itu yang bisa ini gitu. Percaya diri, pula tekun intinya, karena kalau nggak tekun, kita udah jadi pengacara misalnya lulus S1 kemudian ujian advokasi kemudian kita disumpah, nggak semuanya pengacara bisa sukses, bisa survive. Kalau sukses saya kan relatif ya, survive di pengacara kayaknya posisinya kok jadi pengacara seperti ini ya, nggak ada klien, nggak dapet duit, emang seperti itu hukumnya nih posisinya, nggak selagi langsung disumpah langsung dapat klien, nggak nanya juga nggak ada posisinya. Makanya terus didalami ilmu hukum, karena ilmu hukum atau peraturan undang-undang itu kan fleksibel, terus ada yang baru. Kalau nggak kita up to date, kehilangan lah itu posisinya. Kalau kita kan di situ ada aturan baru, berubah lagi. Kemudian kita masih nggak up to date, kita berdebat orang, padahal undang-undang tersebut sudah diganti. Makanya kalau dalam sekarang posisinya teknologi ini jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai, kalau dulu kan kalau nggak beli buku susah kita dapat yang up to date. Kalau sekarang kan posisinya cukup dengan buat buka di Google ini dapat ini gitu. Intinya harus tekun, rajin, pula dan jangan mudah menyerah gitu kan. Itu aja. Untuk secara luasnya ya. Mungkin ini pertanyaan pamungkas ya, pertanyaan terakhir dan pertanyaan penutup juga gitu kan. Biasanya kan untuk sebuah kantor atau salah seorang pengacara gitu kan, kita kenal mempunyai khususan khusus gitu. Contohnya kayak Hotman Paris yang mungkin punya julukan Raja Pilot gitu kan, artinya dia punya kekhususan di pilot gitu kan. Ada juga yang memang bergerak di legal corporate gitu kan. Nah, untuk kantor hukum Bapak sendiri lebih khusus di mana gitu, lebih banyak menghandle atau di-hire di bidang apa gitu Pak? Baik. Kantor hukum memang betul ada beberapa yang mengkhususkan lah kayak spesialis ya, spesial ini gitu kan. Kebetulan saya notabene-nya di waktu kuliah juga emang enggak menotabene-kan bahwa saya masuk perdata atau pidana. Memang waktu itu saya emang pidana perdata di jurusannya gitu. Kemudian untuk di kantor hukum kami emang tadi saya jelaskan kembali lagi, karena emang berbagai orang dalam bidang keilmuan, saya nggak inilah gitu kan, urusan saya harus ini tapi nggak bisa yang ini lah ya, karena emang seakan-akan saya nggak menutup rezeki buat teman-teman yang lain. Kalau nggak di bidang bisnis saya nggak mau, kalau nggak bidang ini gitu. Makanya semua aspek di situ, misalkan waris, pidana, perdata gitu kan ya, itu kita dituntut untuk selalu belajar bahwa emang posisinya harus bisa semuanya gitu kan. Kemudian emang kalau orang-orangnya emang ada berbagai itu gitu. Makanya kantor hukumnya sendiri kita apa aja bisa masuk gitu kan, karena di dalamnya ada penunjang teman-teman yang emang nih makanya perkara apa gitu posisinya, sehingga nggak bisa seperti ini nggak bisa gitu. Karena apa, di Kerawang ini nggak sebesar di kota-kota besar Bandung dan Jakarta yang mengkhususkan ini perusahaan ngacara ini gitu kan. Emang ada sebagian kecil, cuman untuk arah ke sana kita kekhawatirannya nggak bisa jadi
nggak ada perkara. Kalau untuk wilayah kecil kayak gini, kita ini kalau nggak perkara perusahaan kayak Bang Hotman, saya nggak bisa, nggak mau gitu kan, karena nggak ada duitnya yang lain mah gitu. Bingung saya perusahaan yang mana kan gitu kan, ini kan masih nggak kayak ini. Yang pilot kebanyakan kan satu sisi kalau berbidang pilot, ya emang notabene-nya pengadilannya di Jakarta Pusat, ataupun di ini kan gitu kan, makanya kita apa aja lah, yang penting kita bisa berkarir, yang penting kita bisa ngais rezeki, kita bisa beribadah, membantu orang, kenapa tidak? Gitu. Oke Pak, mungkin banyak ilmu yang kita terima hari ini gitu kan, terkait dijelaskan juga bagaimana kita sih sebagai seorang advokat baiknya gitu kan. Tadi juga Bapak sudah memberikan saran-saran bagi mahasiswa. Mungkin untuk sesi wawancara hari ini kita cukup sampai sekian, cukup sampai di sini gitu kan. Kalau memang ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak berkenan, ya mohon dimaafkan gitu Pak. Mungkin cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.